Batam TV, Inspirasi Kepri. Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus Batam Televisi untuk edisi hari ini Rabu, tanggal 6 Agustus 2025. Seperti biasa kami akan hadir selama 1 jam ke depan menemani Anda tentunya untuk membahas satu pembahasan yang mungkin sangat sayang sekali jika Anda melewati untuk program Dialog Khusus kita kali ini. Baik pemirsa, Batam Televisi berbicara tentang pemerataan pembangunan dan infrastruktur Kepulauan Riau. Tentunya ini termasuk pembangunan yang mungkin pemirsa atau harus dirasakan secara adil dan merata di seluruh wilayah. Tentunya tidak hanya terkonsentrasi di daerah perkotaan atau pusat ekonomi saja, namun ini sangat harus melibatkan penyebaran fasilitas dan layanan untuk ke seluruh wilayah termasuk daerah terpencil dan tertinggal. Nah, pemerataan pembangunan dan infrastruktur di Kepulauan Riau ini sangat menjadi fokus penting, ya, sangat penting karena tantangan mungkin dari geografisnya yang unik, tentunya terdiri dari banyak pulau, pembangunan infrastruktur yang tepat, terutama terkonektivitas antara pulau. Nah, tentunya kita membahas untuk pemerataan pembangunan dan infrastruktur di Kepulauan Riau. Saat ini kami telah menghadirkan narasumber yang luar biasa telah hadir bersama kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Andes Haji Ismet Abdullah, yang tentunya sebagai anggota Komite 1 DPD RI, Dapil Provinsi Kepulauan Riau. Kita akan berbincang tentunya untuk membahas tentang pemerataan pembangunan dan infrastruktur Kepulauan Riau ini juga sebagai menjadi aspirasi dari masyarakat Kepulauan Riau. Ini bagaimana ini untuk pemerataan pembangunan dan infrastruktur di Kepulauan Riau. Langsung saja di segmen kali ini kita akan menyapa beliau pada siang hari. Assalamualaikum Bapak, selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana nih Pak? Selamat pagi menjelang siang. Oke, sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat. Bapak ini kalau kita lihat nih sangat sibuk sekali dan alhamdulillah beliau sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita di sini Bapak. Baik. Terima kasih kami mengucapkan kembali selamat datang di Batam TV. Baik. Tentunya. Bapak, tentunya kalau kita berbicara tentang pemerataan pembangunan dan juga infrastruktur Kepulauan Riau nih Pak. Tentunya pasti ada saja terdapat yang namanya tantangan ini Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri, apa yang sebenarnya menjadi tantangan untuk pemerataan pembangunan di wilayah Kepulauan Riau ini, Pak? Baik, jadi langsung saja ya. Memang tantangannya lautnya begitu luas. Kita ini provinsi yang 95% wilayahnya laut. Yang 5% pulau-pulau. Pulau-pulaunya ada 2.450. Bayangkan. Dan lautnya pun luas, jauh. Jauh sekali. Jadi tantangannya lautnya begitu luas. Dan jauh. Bayangkan saja dari Batam ke Natuna. Itu lebih jauh dari ke Jakarta. Betul. Jaraknya lebih jauh. Tarif penerbangan juga lebih mahal. 2,5 juta ke Natuna dari Batam. Pulang pergi sudah 5 juta. Jaraknya dengan transportasi laut 38 jam. Bayangkan. Nah, itulah tantangannya. Dan ini kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden. Tempo hari jauh dari masa lalu pada saat Bapak SBY menjadi presiden. Kita sudah bahas bersama rekan-rekan provinsi kepulauan lainnya di Indonesia. Kita ada asosiasinya. Asosiasinya Asosiasi Provinsi Kepulauan. Kira-kira dulu 8, sekarang 10 dengan masuknya
provinsi baru di Papua. Ya. Dulu 8. Dan dari 8 atau sekarang 10 ini, yang paling besar lautannya ya Kepulauan Riau. Luar biasa itu. Jadi kita harus tambah armada laut. Mau nggak mau, harus tambah armada laut. Yang sekarang ini nggak ada. Pemerintah provinsi tidak mempunyai armada laut yang cukup. Yang ada cuma melayani kabupaten dan wilayah-wilayah yang dekat, yang jarak tempuhnya 2 jam sampai 4 jam masih bisa. Tapi kalau 30 jam ke atas belum ada. Kemudian sarana landasan pesawat juga sangat terbatas. Sehingga itu juga menyulitkan transportasi kita ke sana. Jadi kalau terjadi kecelakaan, musibah, apakah itu kebakaran, tanah longsor, banyak tanah longsor. Kebakaran beberapa kali terjadi di Natuna, tanah longsor di Anambas, di Serasan, Natuna juga. Itu susah untuk mendatanginya. Kita datang, api sudah habis, korban sudah banyak. Juga pada waktu tanah longsor terjadi di Kecamatan Serasan, di Natuna Timur, juga terlambat. Ya. Korban sudah berjatuhan. Nah itu tantangan utama. Pulau-pulaunya banyak, 2.450, tapi kecil-kecil. Pulaunya kecil-kecil. Yang besar, Bintan, besar. Tapi dibandingkan dengan Pulau Bangka, masih lebih besar Pulau Bangka. Jadi Bangka Belitung itu bangkanya saja besar. Sehingga mudah. Kalau di satu pulau yang daratannya luas, itu infrastrukturnya lebih mudah. Karena apa? Karena bisa dilalui oleh jalan raya, oleh jalan tol. Dan kalau sudah bicara jalan tol, ya dengan bus sudah cukup. Dan dibandingkan dengan harga kapal, jauh lebih mahal harga kapal. Harga kapal dengan penuh kapasitas yang sama dengan bus, masing-masing pakai AC, itu harga kapal 5 kali lebih mahal daripada bus. Bahkan 6 atau 7 kali. Kalau bus, di mana saja bisa berhenti. Betul nggak? Betul. Kalau kapal nggak bisa, mesti bikin dermaga. Betul. Kalau nggak mau berhenti di mana dia? Jadi tantangan utama adalah pemerintah provinsi kepulauan dimanapun juga harus berusaha menambah transportasi laut, armada laut. Dan lapangan-lapangan udara perintis ya, supaya penerbangan dengan jumlah kapasitas penumpang yang kecil ya, bisa mendarat. Nah kalau itu sudah ada, lambat laun bisa diatasi ketimpangan-ketimpangan yang mengakibatkan kurangnya pemerataan. Itu antara lain. Oke. Dari sekian yang Bapak jelasin tadi, itu mungkin juga sebagai dari aspirasi masyarakat juga nih Pak ya. Betul. Apakah itu menjadi salah satu fokus juga dibagi Bapak untuk ke pusat ini Pak? Kami anggota DPD akan ke sana. Kita akan lihat kondisi di sana bagaimana ya. Tapi jelas harus ke pusat. Karena ini masalah infrastruktur angkutan laut yang cukup mahal ya. Jadi kita akan bahas nanti dengan pusat penambahan armada laut, pembangunan landasan pesawat terbang ukuran kecil, perintis ya. Nah sekaligus dalam kunjungan nanti DPD ke sana, kami akan lihat juga kondisi pelayanan kesejahteraan masyarakat, seperti rumah sakit,
bagaimana kondisi rumah sakitnya sekarang. Yeah. Apakah masih sama seperti dulu? Tak ada kamar operasi dan sebagainya. Bagaimana kalau terjadi peristiwa-peristiwa penyakit yang berat-berat? Yeah. Rujukannya kemana? Angkutannya bagaimana? Sebab yang paling dekat dari Natuna itu ke Pontianak. Yeah. Itu pun 10 jam. Saya yakin. 10 jam orang sakit dibawa ke Pontianak. Yeah. Berarti perlu kapal khusus. Okay. Harus ada oksigennya dan sebagainya lah. Kita akan lihat itu. Ya. DPD sebagai anggota DPD, kita harus meninjau seluruh wilayah Kepulauan Riau. Okay. Bagaimana kondisi di sana? Apa keluhan masyarakat di sana? Fasilitas kesehatannya bagaimana? Fasilitas pendidikannya bagaimana? Bagaimana harga bahan-bahan pokok? Dan lain sebagainya. Yang penting kehidupan sehari-hari masyarakat dalam kondisi yang seperti apa. Ya. Okay. Itu. Okay. Jadi memang harus ke sana, dan kalau itu menyangkut infrastruktur ya kita harus mendesak pusat. Nah, nggak bisa dibiarkan sebab mereka bagian dari Indonesia dan terletak paling ujung berbatasan dengan Vietnam, Yeah. dengan Kamboja, dengan Thailand. Jadi serius ini, apalagi nelayan-nelayan di sana pun sering melaporkan bahwa kadang-kadang lewat itu kapal laut patroli milik Republik China. Itu pun mengganggu. Ya. Karena mereka sudah di Laut Cina Selatan itu. Jadi patroli Cina sering mengawasi mereka ya. Itu antara lain. Jadi memang pusat harus betul-betul serius, kalau enggak nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, konflik dan sebagainya. Oke. Jadi menurut Pak Ismet sendiri nih, bagaimana atau apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah ini, Pak? Strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pemerataan ini memang tidak ada keterbatasan sama sekali ini, Pak Ismet? Kalau pemerintah, kapasitas pemerintah provinsi terbatas, pendapatannya terbatas ya. Karena itu mau tidak mau harus ada program khusus yang dimintakan ke pusat untuk membangun infrastruktur di daerah. Pertama, armada laut, armada kapal, angkutan antar pulau, kemudian juga angkutan nelayan, kapal-kapal nelayan juga harus ditambah karena kehidupan masyarakat di sana sebagian besar di laut. Mereka menangkap ikan dan sebagainya. Dan untuk itu perlu disupport, perlu didukung oleh pemerintah dengan bantuan kapal-kapal penangkap ikan. Kemudian pabrik-pabrik pengolahan ikan perlu dibikin di sana supaya ikannya tak mudah busuk, langsung diolah, dan pembeli-pembeli dari Hong Kong, dari Singapura, dari Bangkok, dari Saigon bisa datang ke situ membeli ikan yang dalam keadaan beku, ya, atau bisa pabrik-pabrik pengolahan itu juga bisa membuat tepung ikan dan sebagainya. Jadi dengan demikian pendapatan masyarakat bertambah. Dan hasil-hasil kebun lainnya, beberapa tanaman memungkinkan di sana seperti cengkeh, sawit masih bisa juga. Ada beberapa pulau besar ya. Dan pariwisata. Pariwisata sangat cerah prospeknya, dan sudah ada beberapa perusahaan asing, ya, investor asing dari Amerika membuat kawasan wisata di Anambas. Jadi ada beberapa gugusan pulau digabung dan itu dikenal dengan nama Pulau Bawah. Dan
Yang datang ke situ dari Eropa, dari Amerika. Bayangkan, mereka harus mendarat di Singapura dulu. Dari Singapura mereka pergi ke Batam. Dari Batam mereka naik pesawat ke salah satu pulau di Anambas, namanya Pulau Letung. Iya, Letung. Mendarat di situ, ada landasan kecil. Iya. Mendarat di Pulau Letung, dari Pulau Letung harus 2 jam lagi ke pulau bawah. Nyebrang lagi apa ya? Dengan boat. Tapi tetap wisatawan dari Amerika dan Eropa suka ke situ. Malah sudah masuk di majalah Eropa dan majalah Amerika seperti majalah Time sebagai salah satu yang kawasan wisata the best di dunia. Mereka suka ke situ. Kalau masyarakat kita susah ke situ, kalau mahal harganya. Jadi mereka, bupatinya senang kalau pajaknya bagus. Pajak daerahnya meningkat lah, pendapatan daerah meningkat. Nah itu, jadi potensi alam yang luar biasa, baik di Anambas maupun di Natuna. Tapi harus, transportasinya harus didukung sama transportasi juga ya Pak ya. Jadi bayangkan jauh betul itu, dari Eropa ke Singapura. Dari Singapura mestinya bisa langsung dengan pesawat-pesawat amfibi. Tapi pesawatnya harus kita sediakan. Jadi di pulau bawah itu pesawat terbang amfibi bisa mendarat di atas laut ya. Jadi tantangannya infrastruktur laut. Itu yang sangat-sangat penting ya untuk menghilangkan ketimpangan dalam pembangunan. Baik, itu dia pemirsa Batam TV, kejelasan dari Pak Isbian. Baik, Pak, kita ke pariwara dulu ya Pak ya. Baik pemirsa Batam TV, kita akan kembali lagi di segmen kedua, tentunya tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui
Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Ya pemirsa, kita kembali lagi dalam program Dialog Khusus dan kita masih bersama Bapak Ismet Abdullah yang tentunya kita masih membahas persoalan atau tentang pemerataan pembangunan dan infrastruktur di Kepulauan Riau. Di segmen sebelumnya tadi Pak Ismet sudah menjelaskan mungkin masih banyak terutama untuk tantangan-tantangan yang mungkin karena memang di Kepulauan Riau ini adalah dikelilingi sama lautan. Mungkin akses untuk menuju ke pulau satu dengan pulau lainnya itu mungkin sedikit kesusahan mungkin pemirsa dan kejauhan tentunya pemirsa Batam TV. Nah, mungkin di segmen kali ini kita kembali lagi bersama Pak Ismet tentunya pemirsa Batam TV. Tadi Pak Ismet juga sudah menjelaskan sebelumnya bahwasanya ada pulau bawah ya namanya Pak Ismetnya ya. Kita pengen tahu nih juga dari aspirasi masyarakat Kepulauan Riau juga ingin tahu dari Pak Ismet sendiri Pak. Apakah tidak ada usaha atau bisakah pemerintah mungkin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah mengusahakan nih Pak ya agar bisa aksesnya itu lebih mudah gitu Pak untuk menuju ke pulau yang dituju tersebut gitu Pak Ismet. Sampai sekarang belum ada, setahu saya karena saya sudah pensiun. Jadi saya selalu sampaikan gagasan-gagasan kepada penerus-penerus saya. Tapi belum ada respon. Belum ada respon dari pemerintah pusat ya. Mungkin upaya dari daerah, dari provinsi perlu lebih keras lagi. Perlu lebih keras ya. Perlu lebih tegas dan kita menyadari hal itu. Dan DPD juga akan mendukung mereka di pusat. DPD akan mendukung supaya Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan ya, mengupayakan sarana-sarana transportasi dan juga membuka kawasan-kawasan wisata baik untuk investor dalam negeri maupun untuk investor asing. Ya. Jadi perlu upaya lebih keras dan dalam pertemuan-pertemuan kita dan kementerian-kementerian di Jakarta, kita akan desak mereka ya, supaya diperhatikan kawasan provinsi Kepulauan Riau yang di bagian yang paling timur ini terpencil gitu ya Pak, supaya diberikan dana lebih banyak untuk pengadaan transportasi laut, membuka wilayah, termasuk membeli pesawat-pesawat terbang, ya, sehingga dia turun di Singapura untuk tujuan Natuna dan Anambas bisa dengan pesawat-pesawat amfibi, dan sudah dicoba bisa mendarat, nggak ada masalah itu. Dengan membuka kawasan-kawasan wisata baru, maka pendapatan dari sektor wisata akan meningkat. Jadi ini mau tidak mau akan menambah pertumbuhan pendapatan nasional. Ya. Tambah lagi nelayan-nelayannya bisa menghasilkan ikan lebih banyak. Ada pabrik pengolahan ikan dan lain-lain sebagainya. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan juga listrik, energi. Energi, kita harus mengupayakan sumber-sumber energi lain, antara lain tenaga surya.
itu juga dimungkinkan. Baik di Anambas maupun di Natuna, hampir semua pulau di Kepulauan Riau memungkinkan untuk mengupayakan pembangkit listrik tenaga surya. Dengan demikian, maka masyarakat akan mendapatkan listrik dengan harga yang murah, karena ini dari tenaga matahari, dan berbagai industri maupun dari industri besar sampai industri kecil bisa dibangun di situ. Ini juga harus, karena energi merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari pertumbuhan industri. Ya. Juga Batam sendiri akan lebih cepat pertumbuhannya di masa yang datang karena tenaga listrik cukup. Juga pulau-pulau sekitarnya seperti Karimun, Bintan, itu juga akan mendapat listrik yang cukup. Ya. Dan itu yang diperlukan untuk pertumbuhan industri. Kalau industri maju, semua sektor di industri meningkat, maka lapangan kerja meningkat. Kalau lapangan kerja tumbuh meningkat, maka kemiskinan hilang. Turun angka kemiskinan yang sekarang ini sekitar 7% itu bisa menurun. Mendekati 0. Kalau lapangan kerja tersedia. Dan kelebihannya Provinsi Kepri ini, kelebihan utamanya, kita bertetangga dengan kota atau negeri besar namanya Singapura. Yang pendapatan per kapitanya luar biasa tinggi. Bayangkan $1 Singapura sudah 11.000 lebih. 11.600 coba. Dulu 20 tahun yang lalu cuma $400. $1 Singapura. Tiap Sabtu Minggu orang Singapura ke Batam itu. Waduh, dia lihat Batam sorga nih, murah. Jadi ini harus dimanfaatkan. Tanpa energi yang cukup, sumber listrik yang cukup, industri-industri terbatas yang akan masuk. Jadi mau tidak mau, pembangkit listrik tenaga surya harus merupakan alternatif. Ya. So kalau tidak masih harus bergantung dari tenaga-tenaga diesel dan sebagainya yang mahal, lebih mahal itu. Nah, kalau tenaga surya kan di pulau-pulau kita bisa dibangun pembangkit listrik. Singapura dan tetangga-tetangga kita seperti Vietnam, Singapura, Thailand, wilayah kepulauannya kecil. Kepri inilah yang besar. Nah, investor-investor di sana juga sudah menanyakan. Datang ke sini survei, mereka tertarik. Tetapi kembali lagi, kami dari DPD melihat prosedur di pusat masih lambat. Prosesnya di pusat lambat sekali. Investor asing kepingin lebih cepat lah. Dan kalau mereka bangun PLTS di pulau-pulau kita itu, sebagian tertentu, berapa persen dari hasilnya itu akan diberikan buat rakyat. Dia tidak akan ambil semuanya. Jadi masyarakat setempat juga akan menikmati listrik murah. UMKM, usaha kecil menengah, hidup. Ya. Restoran-restoran berkembang. Industri kecil juga berkembang. Nah itu. Pendapatan masyarakat meningkat. Kemiskinan turun. Itulah yang DPD akan berusaha mendorong ke situ supaya pemerintah pusat melihat dalam skala yang lengkap gitu ya, yang besar. Karena ini tujuan akhirnya adalah kita yang meningkatkan pendapatan rakyat supaya angka kemiskinan turun. Mudah-mudahan ini bisa terwujud karena kepemimpinan sekarang di bawah
Presiden Prabowo perhatiannya besar sekali ya terhadap peningkatan usaha kecil dan sebagainya. Itu kurang lebih. Oke, kami juga ingin mengetahui nih Pak, dari pandangan Pak Ismail sendiri, ini juga sebagai aspirasi dari masyarakat sendiri ya Pak ya. Sesuai dengan yang kita bahas ini, pemerataan pembangunan dan infrastruktur Kepulauan Riau nih Pak. Menurut pandangan Pak Ismail sendiri sebagai DPD RI ini Pak ya, apakah sudah benar-benar merata ini Pak pemerataan? Kadang ada beberapa masyarakat menyampaikan bahwasanya kenapa ada beberapa daerah saja, kabupaten saja yang terlihat pembangunannya sudah ada begitu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Jadi memang belum merata, betul belum merata. Masih banyak daerah-daerah yang tertinggal, yang rakyatnya tidak tahu mau kerja apa, sepi di situ, tak ada yang mau dikerjakan. Nah itu ketimpangan ini kami rasakan pada saat anggota DPD reses, bertugas bertemu dengan masyarakat di berbagai wilayah. Karena itu tugas anggota DPD. Betul. Dalam setahun kurang lebih 6 kali reses ke semua wilayah itu. Ketimpangan itu nampak. Baik dalam semua sektor kesehatan. Di Batam rumah sakit bagus-bagus, tapi di wilayah-wilayah tertentu, di pulau-pulau tertentu, kabupaten-kabupaten lainnya, rumah sakitnya sangat-sangat sederhana. Kamar operasinya pun tidak memadai. Berapa banyak anggota masyarakat yang sakit dikirim ke Tanjung Pinang, dikirim ke Batam. Yang jaraknya jauh, itu kan berbahaya. Jadi di bidang pendidikan juga, jumlah sekolah jauh lebih banyak di Batam dan di Tanjung Pinang. Di kabupaten lain sangat-sangat minim, ya, sangat sedikit. Ini juga menimbulkan ketimpangan. Nah ini yang tidak boleh terjadi, jadi mau tidak mau harus ada transportasi laut yang cukup, transportasi penerbangan yang memadai, meskipun itu pesawat kecil. Itu harus diwujudkan. Kemudian berikutnya fasilitas rumah sakit harus ditambah. Bukan cuma rumah sakit, kalau kita berurusan di pulau-pulau itu, puskesmas laut, dia harus puskesmas kapal. Dia mesti mendatangi pulau-pulau. So, tidak mungkin orang sakit di satu pulau, dia nyebrang naik apa itu, naik pompong kecil, kena ombak terbalik ya. Mesti menuju ke, sebab masing-masing kabupaten itu punya ada pulau-pulau kecil. Betul, ya. Batam misalnya. Batam memiliki 350 pulau. Nah, bayangkan, Batam saja, kota Batam. Tanjung Pinang lebih kecil pulaunya. Dia hanya memiliki kurang lebih 100 pulau. Karimun 250 pulau. Natuna juga begitu. Kabupaten Natuna di sekelilingnya ada 400 pulau. Anambas 500 pulau. Nah, itu yang ditotal menjadi 2.450 pulau. Nah, tidak mungkin orang dari pulau satu ke pulau satu kan. Kalau dekat pulaunya bisa anak-anak sekolah naik perahu kecil. Betul. Tapi kalau agak jauh pulaunya, jadi perlu bukan saja kapal besar tapi kapal-kapal kecil untuk anak-anak sekolah. Sebab sekolah tidak mungkin dibikin di tiap pulau. Karena ada masalah bangku, ada masalah economic upscale. Economic upscale namanya. Jadi sekolah itu hanya bisa didirikan apabila ada masyarakat yang mencukupi anaknya. Kalau cuma 5 keluarga, masa bikin sekolah? Nah ini persoalannya. Jadi berarti mesti ada transportasi antar pulau. Anak-anak sekolah naik
boat ke pulau yang lebih besar karena di situ ada sekolah. Siangnya dia pulang lagi. Itu pelik, ngurus itu masalah itu. Jangan sampai tenggelam di laut. Wah. Di Batam aja ada di pulau-pulau terkecil ada yang sampai SMA dibikin oleh wali kota Batam. SD ada, SMP ada, SMA ada di beberapa pulau. Sehingga pulau-pulau kecil lainnya ke situ. Dia jadi pusatnya gitu. Nah, tapi naik apa dia ke situnya kan harus aman kan. Jadi masalahnya memang transportasi laut yang berbeda karakteristiknya dengan transportasi darat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan contohnya, dia kalau mau ke Jambi tinggal jalan darat. Jual barang ke Jambi gampang saja. Begitu juga orang Jambi mau jualan ke Sumatera Selatan mudah aja. Pergi pagi, malam bisa pulang kembali. Karena transportasi darat. Tapi kalau laut, mana bisa. Sore hari ombak sudah tinggi. Berat itu. Dan sekali kapal itu rusak, kena karang misalnya, itu bisa berbulan-bulan perbaikannya. Dan mahal. Kami sudah sampaikan dulu pada Bapak SBY, waktu saya menjabat, Pak SBY bantu, tapi beliau bilang kita bantu sekali aja ini. Yang seterusnya harus ada undang-undang. Nah karena itu sekarang DPD sedang menggesa lahirin undang-undang provinsi kepulauan. Undang-undang kepulauan lah. Sehingga pemerintah bisa mengalokasikan dana-dana yang cukup untuk pembangunan di kepulauan, di pulau-pulau. Sehingga ada pemerataan, ada kesejahteraan bagi mereka yang tinggal di pulau-pulau. Sehingga mereka tidak mengungsi atau migrasi ke kota-kota besar. Akibatnya pulau-pulaunya ditinggal. Kalau pulau-pulau ditinggal, ada kemungkinan dicaplok. Diambil oleh orang asing. Betul. Itu juga masalah, harus dijaga pulau-pulau itu. Itu antara lain. Oke, baik Pak. Kita ke Pariwi lagi pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana. Kami segera kembali, tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia.
Kami memiliki Key Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Dialog Khusus kali ini, dan kita masih bersama Bapak Ismet Abdullah, tentunya masih dalam mengenai pemerataan pembangunan dan infrastruktur di Kepulauan Riau. Baik, tentunya kita sudah banyak sekali segmen pertama dan segmen kedua untuk membahas tentang pemerataan, tantangan-tantangannya, dan juga mungkin pandangan dari Pak Ismet sendiri bagaimana, apakah sudah merata atau belum, juga sudah dijelaskan oleh beliau di segmen kedua tadi. Baik, mungkin kita di segmen terakhir ini Pak Ismet ya, tadi sudah menyinggung sedikit tentang riset nih Pak ya. Tentunya Bapak juga berkunjung ke Kepulauan Riau, khususnya di Batam ini juga ada melakukan riset ya Pak Ismet. Ya, mungkin kita bisa melihat di layar kaca nih pemirsa Batam TV. Nah, Bapak ini bisa dijelaskan nih Pak, ini apa saja Pak MBC yang sudah Bapak laksanakan untuk riset kali ini? Oh, riset ya. Iya. Kali ini dalam bulan Juli sampai awal Agustus ini, kita melakukan reses kunjungan ke masyarakat itu 26 titik. Baik. 26 titik. Ini salah satu di salah satu RW. Mungkin di Batam atau di Tanjung Pinang. So kemarin kita ke Tanjung Pinang, ke Bintan, dan 10 titik di Batam, jadi 16 titik di sana, termasuk Karimun ya. Ini terakhir minggu ini sampai Kamis besok di Batam. Baik. Nah di sini kita tanya sama warga, apa kesulitan kehidupan sehari-hari, apa peraturan-peraturan kebijakan pemerintah yang mengganggu mereka, yang membuat mereka terusik. Dan ini negara perlu tahu, karena ini negara menugaskan DPD tanya masyarakat apa yang mereka risaukan. Mulai dari lapangan kerja, harga bahan pokok, fasilitas kesehatan, BPJS, macam-macam. Apalagi yang punya rumah, ini kan masalah status rumah, kan. Status rumah mereka bayar terus, 30 tahun bayar lagi, yang namanya UET itu. Itu juga mereka tanyakan. Apakah anak cucu mereka nggak bisa memiliki rumah? Nah itu kita tampung, kita mana-mana yang bisa kita selesaikan dengan wali kota, kita bahas dengan wali kota, atau dengan gubernur, atau dengan menteri-menteri di pusat. Masalah-masalah yang berat seperti infrastruktur, pembangunan dermaga. Sebab ada dermaga pelabuhan ikan, dermaga tempat nelayan merapat, hancur derbaganya. Itu kan bahaya bagi keselamatan nelayan. Daerah tak cukup dananya. Kita bahas dengan Kementerian Perhubungan. Ya begitulah. Mana-mana yang mesti dengan pusat kita bahas dengan pusat. Terus begitu. DPD didirikan untuk memajukan daerah. Di samping itu kita membuat undang-undang juga ya. Ada undang-undang
Tadi undang-undang kepulauan, undang-undang pemerintahan kota juga sedang digarap, undang-undang pemerintahan desa, supaya desanya maju. Desanya menjadi pusat perekonomian juga, masyarakatnya juga maju di desa. Jangan sampai ada desa yang masyarakatnya pergi, meninggalkan desa. Demikian juga undang-undang perkotaan, supaya hak-hak warga yang tinggal di kota itu dijamin. Nah, untuk itu kita harus ketemu masyarakat. Reses itu adalah tugas anggota DPD, tugas dari negara untuk mengetahui apakah warganya merasa terusik tidak dari kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seperti misalnya penerimaan anak sekolah. Kan ribut terus. Sudah setahun terakhir ini belum beres-beres. Ribut lagi. Nah itu kita. Dengan pertemuan bersama rakyat, kita diskusikan maunya apa Bu? Ibu maunya apa? Mereka bilang udah dah, serahkan ke sekolahnya aja dah. Sekolah mesti tanggung jawab. Jangan melibatkan orang tua. Gitu. Orang tua duduk manis saja. Semua tanggung jawab sekolah. Yang penting jangan jauh dari rumahnya, anaknya bisa terus di situ. Macam-macam lah. Nah ini dibahas di pusat dengan Menteri Pendidikan. BPJS juga begitu. Nanti yang berikut ini nanti dengan BPJS. Karena banyak masalah di situ. Betul-betul tersiksa hidup masyarakat. Nah itulah DPD. Kita datangi, seperti tadi fotonya, seperti nanti malam ini, nanti sore ini kita ke Belakang Padang, kecamatan Belakang Padang. Apa yang akan Bapak? Kita tanya mereka. Kita tanya satu-satu. Jadi kita tidak mengindoktrinasi dia. Tapi kita minta masukan. Kita diskusi begini Bu, ini begini. Kita minta laporannya dari mereka, usulannya seperti apa. Itu yang sangat berharga bagi negara, supaya bisa diperbaiki. Supaya makmur mereka di kemudian hari. Sejahtera. Seperti Belakang Padang misalnya, pernah ke Belakang Padang? Pernah. Coba malam-malam pulang. Kalau malam-malam ada yang melahirkan di sana, ada yang sakit, kemana mau dibawa? Dia mesti charter. Betul. Berapa bayarnya charter? Kalau charter ya. Mahal itu. Kan mestinya pemerintah menyediakan paling tidak ada 5 kapal, 5 boat yang standby di situ. Standby. Ya. Negara yang bayar. Untuk yang sakit. Bayangin. Untuk yang sakit dan hal-hal yang urgent ya Pak. Hal-hal yang urgent, yang darurat sifatnya. Disediakan itu. Sekarang kalau malam charter. Nah itu kelihatannya kecil, tapi itu mendasar. Betul. Mau bikin pusing masyarakat. Nah begitulah. Jadi DPD touch dengan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan sehari-hari. Pendidikan, pekerjaan bagi warganya. Itulah yang kita touch. Jadi kita kalau ketemu menteri ya kita diskusi sama menteri. Kalau menterinya tidak bisa menyelesaikan, apa boleh buat? Kita langsung lapor ke presiden. Bukan sedikit yang kita laporkan ke presiden. Karena banyak aspirasi Karena masyarakat. banyak, nggak bisa ditangani. Nah, paling tidak kalau menteri bilang, aduh anggaran kita nggak cukup, oke Pak, nggak apa-apa. DPD akan minta anggarannya. Kita minta ke presiden. Presiden instruksikan Menteri Keuangan tambah untuk Kementerian PU supaya jembatan-jembatan yang rusak di Provinsi Kepri diperbaiki. Selesai. Jadi kita langsung menyentuh kehidupan
masyarakat sehari-hari. Karena itulah rakyat kita, rakyat Indonesia ya. Gitulah kira-kira. Ya, jadi mungkin sudah dijelaskan sama Pak Iswar sendiri, memang seperti menyediakan sarana dari belakang pandang untuk hal-hal yang urgent. Memang itu kalau kita pikir hal sepele atau yang kecil, Pak ya. Tapi itu sangat membantu sekali ya, Pak ya sebenarnya ya, Pak ya. Bukan cuma kapalnya, peralatan kapalnya, alat pelampungnya. Kalau kena ombak sebalik, selamat nggak? Nah, dulu pernah 30 orang meninggal. Itu waduh peristiwa paling menyedihkan itu. Kira-kira 20 tahun yang lalu itu. Jadi keselamatannya juga. Ya begitulah. Kemudian kondisi di belakang padangnya juga. Apakah ada puskesmas, ya, puskesmas rawat inap dan sebagainya lah. Sekolahnya juga bagaimana kondisi sekolah-sekolahnya. Dan kita harapkan juga bukan hanya di belakang padang saja nih, Pak. Oh ya, itu salah satu. Di mana saja tentunya, Pak. Memang sekali, jadi banyak sekali penyampaian-penyampaian dari masyarakat yang memang yang menjadi keluhan, kerisauan, kegelisahan masyarakat sendiri tentang kebijakan atau peraturan dari pemerintah daerah sendiri, ya, Pak, yang sudah disampaikan oleh kepada DPD RI, tentu kepada Pak Isper. Malah kita mengusulkan pada waktu DPD reses, Batam TV ikut, bisa melihat juga, bisa langsung memediakan, diskusi sama rakyatnya, itu menarik sekali-sekali. Kalau tiap hari kolaps juga nanti Batam TV. Sekali-sekali buat ada siaran reses DPD. Boleh kita tampung nanti apa ya? Nah, itu akan dibahas lah. Menarik itu. Tahu saya jauh-jauh lah, sekitar Batam aja. Banyak masalah. Ya, buat supaya orang lebih sering nonton Batam TV ya. Betul. Dan juga supaya tahu ini, Pak, ya, benar-benar didengarkan dari aspirasi masyarakat sendiri ya, Pak. Betul, ya. betul. Pak, kita sebenarnya pengen berlanjut lagi nih, Pak. Cuman waktu sudah terbatas. Mungkin kita closing statement dari Pak Isbar sendiri, Pak. Mungkin menjadi harapan Bapak sendiri dan komitmen Bapak sendiri untuk masa depan Kepri ini, Pak, sebagai DPD RI, sebagai gimana? Baik, jadi kita bersyukur bahwa Indonesia memiliki dua lembaga besar, dua lembaga perwakilan. Yang satu DPR RI yang sudah lama sejak Indonesia merdeka. Kemudian yang baru 20 tahun berdiri namanya DPD. DPD tugasnya tidak lain membantu meningkatkan daerah supaya daerah lebih makmur, lebih sejahtera. Karena itu interaksi DPD dengan masyarakat terus berlangsung tanpa henti. Tidak lain adalah agar masyarakat lebih sejahtera, anak-anaknya bisa sekolah setinggi-tingginya, warganya bisa bekerja dan ada kemakmuran di situ. Itu tujuan negara dan DPD adalah bagian dari tujuan itu. Untuk mencapai tujuan itu negara memerlukan aparatur, lembaga. Nah, disitulah DPD berperan. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dan Indonesia bisa lebih makmur. Baik. Terima kasih. Paling terakhir nih Pak Isbar, pesan Bapak untuk pemerintah seperti apa? Pemerintah di mana-mana sama aja. Dia harus ada check and balances. Tak bisa tanpa check and balances. Nah, DPD ini bukan LSM. DPD ini aparatur, alat negara, lembaga negara yang memberikan kontribusi, masukan-masukan kepada pemerintah, eksekutif, untuk kemajuan. Jadi di mana-mana pemerintah memerlukan itu, memerlukan check and balances. Nah, disinilah DPD berperan, ya, dan ini didirikan oleh negara untuk itu. Kenapa negara mendirikan ini? Supaya rakyatnya cepat makmur, cepat sejahtera. Ada kemajuan dari waktu ke waktu begitu. Tidak mungkin instan. Betul. Tapi harus ada perubahan dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Itu saja.
Oke, baik pemirsa, itu dia closing statement dari Bapak Ismet Abdullah. Tentunya kita harapkan juga nih pemirsa Batam TV ya, dengan upaya berkelanjutan dan terencana diharapkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur di Kepulauan Riau itu dapat terwujud ya, yang belum terwujud dapat terwujud segera sehingga seluruh masyarakat khususnya di Kepulauan Riau ini dapat merasakan pembangunan yang secara adil dan merata tentunya pemirsa. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak yang telah hadir pada siang hari ini Pak. Semoga kita bertemu lagi di dialog dengan tema yang selanjutnya ya Pak Ismet ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda pemirsa Batam TV telah menyimak kami di program dialog khusus untuk edisi hari ini. Dan akhirnya saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Batam TV, inspirasi Kepri.